Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 444-321-0027. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Risiko pada Aktivitas Penanganan Iklan di Cold Storage PPS Nizam Zaman. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas tentang pendahuluan, tujuan penelitian saya, manfaat penelitian saya, kemudian penelitian terdahulu yang menjadi acuan saya dalam membuat penelitian ini, dan yang terakhir itu ada metodologi. Langsung saja ke pembahasan pendahuluan atau latar belakang penelitian, kenapa saya mengambil penelitian ini. Cold storage adalah tempat atau lokasi penyimpanan sementara untuk barang-barang atau produk yang mudah busuk dengan menggunakan suhu dingin untuk menjaga kualitas barang atau produk. Cold storage adalah istilah yang digunakan untuk menyebut fasilitas penyimpanan yang dirancang khusus untuk menjaga suhu rendah guna memperpanjang masa simpan produk-produk yang mudah rusak, seperti makanan, obat-obatan, atau bahan-bahan kimia tertentu. Fasilitas cold storage dilengkapi dengan sistem pendingin yang dapat menjaga suhu dalam rentang tertentu agar produk-produk tersebut tetap segar dan tidak rusak. Seperti yang kita tahu bahwa ikan merupakan produk yang mudah busuk karena ikan mengandung banyak air di dalam tubuhnya sehingga banyak bakteri yang ada di dalam tubuh ikan yang bisa mempercepat proses pembusukan. Namun, bukan berarti kita boleh sembarangan dalam menentukan suhu cold storage atau bahkan melebihi ambang batas yang sudah ditentukan hanya untuk membuat ikan menjadi lebih cepat dingin atau beku saja. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, suhu pada cold storage mencapai minus 25 derajat Celcius atau bahkan dapat lebih rendah. Banyak keuntungan yang dapat kita ambil dalam penggunaan cold storage, namun di balik hal tersebut ternyata memiliki kekurangan yang dapat kita simpulkan jika berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja di dalamnya. Menurut Supamur pada tahun 2009, suhu nyaman bagi para pekerja di Indonesia yaitu sekitar 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan atau suatu pekerjaan yang ada di dalam cold storage sama halnya dengan pekerjaan yang dilakukan di suhu normal karena memiliki potensi bahaya. Potensi bahaya ini tuh terjadi ketika para pekerja memasuki ruangan cold storage dan akan mengalami penurunan suhu tubuh hingga suhu tubuhnya di bawah suhu normal. Nah, jika hal tersebut terus terjadi pada para pekerja, maka dapat dipastikan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan serta keselamatan kerja. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis risiko kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerja pada aktivitas penanganan ikan di cold storage Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman. Kemudian untuk manfaat penelitiannya ini tuh ada dua, yaitu bagi penulis dan juga bagi pelabuhan atau perusahaan cold storage. Bagi penulis yaitu manfaatnya untuk menambah wawasan dan ilmu baru tentang resiko atau kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya mengenai penelitian tentang menganalisis risiko kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja pada aktivitas penanganan ikan di cold storage PPS Nizam Zaman. Sedangkan manfaat bagi pelabuhan atau perusahaan cold storage yaitu sebagai bahan masukan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja bagian cold storage, terutama dalam penanggulangan keluhan hipotermia akibat paparan suhu dingin di lingkungan kerjanya. Kemudian penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dalam membuat penelitian saya ini ada 3, yaitu yang pertama Solahuddin et al. Pada tahun 2003. Penelitian tersebut terkait risiko kerja pada proses penanganan kerang simping di area cold storage Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan. Penelitian ini menggunakan metode IBPR atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko, atau bisa juga disebut dengan metode HIRA atau Hazard Identification dan Risk Assessment. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan aktivitas proses kerang simping itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu high risk, medium risk, dan juga low risk. Kemudian yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2019. Penelitian tersebut tentang aktivitas pekerjaan dan keluhan hipotermia pada pekerja cold storage yang menggunakan metode wawancara dan juga observasi secara langsung. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik bekerja di cold storage memiliki paparan paling maksimal itu selama 75 menit dan keluhan hipotermia yang dirasakan pekerja itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Keluhan yang dirasakan pekerja itu antara lain menggigil, kulit terasa dingin, jari terasa kaku, dan kebingungan akibat suhu dingin. Pekerja juga mengalami rasa tidak nyaman akibat bekerja pada suhu lingkungan dingin. Dan yang terakhir itu penelitian dari Wandani et al. Pada tahun 2017. Penelitian tersebut tentang hubungan lingkungan kerja terhadap terjadinya stres kerja di PT Tofiko PPS Kendari.
Metode yang digunakan pada penelitian tersebut tuh penarikan sampel menggunakan metode selective sampling yang berjumlah 46 orang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kondisi pencahayaan tempat kerja dengan stres kerja, terdapat hubungan antara kondisi kebisingan tempat kerja dengan stres kerja, dan terdapat hubungan antara kondisi suhu tempat kerja dengan stres kerja. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Jadi alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada APD lengkap saat memasuki cold storage, kemudian list pertanyaan untuk wawancara, kamera untuk dokumentasi, alat tulis, kertas kuesioner, dan surat izin dari pihak PPS Nizam Zaman. Selanjutnya itu metode pengambilan datanya. Metode yang saya gunakan yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa video atau foto. Dan untuk metode pengolahan data yang saya gunakan yaitu ada metode deskriptif kualitatif, metode HTA atau hierarchy test analysis, dan metode IBPR atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Metode deskriptif kualitatif menurut Imade Winarta pada tahun 2006 yaitu metode yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian data hasil observasi dan wawancara tersebut akan diidentifikasi dengan menggunakan metode HTA atau hierarchy test analysis yang artinya itu pendekatan sistematis untuk mengetahui kegiatan manusia dengan memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. HTA digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di area cold storage, mulai dari barang atau produk yang masuk hingga keluar. Selanjutnya, data dianalisis tingkat terjadinya kecelakaan dan juga cara pengendalian dari sumber bahaya yang ada di cold storage dengan menggunakan metode IBPR atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Metode IBPR ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengidentifikasi berbagai bahaya yang ada di lingkungan kerja dan menilai risiko yang terkait dengan bahaya-bahaya tersebut. Dalam penelitian ini, IBPR digunakan untuk menganalisis tingkat kecelakaan dan mengidentifikasi cara pengendalian risiko yang dari sumber bahaya yang ada di area cold storage. Dengan demikian dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Menurut Aini dan Nurul pada tahun 2020, metode ini juga dapat digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan bahaya yang terjadi ke dalam beberapa tingkat, seperti tidak ada bahaya, bahaya rendah, bahaya sedang, bahaya serius, dan bahaya yang sangat tinggi. Nah, ini merupakan tabel identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau IBPR. Di sini ada kode-kode atau huruf dan juga beserta keterangannya. A untuk kode, B kegiatan, C potensi bahaya, D itu dampak, E1 itu probability, E2 itu severity, E3 itu risk index, F itu pengendalian, G itu residual risk. Tabel 1 ini tuh merupakan tabel utama yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memberikan saran pengendalian pada suatu proses kegiatan atau pekerjaan yang memiliki risiko bahaya. Kemudian ini ada tabel 2 yang berisi severity dan juga probability. Dan ada tabel 3 yaitu kategori pembagian risiko, di mana 1-8 itu low, terus 9-15 itu masuknya ke dalam medium, dan 16-25 itu masuknya ke dalam high risiko. Tabel 2 ini merupakan tabel bantu untuk melakukan perhitungan tingkat keparahan dan tingkat terjadinya bahaya pada setiap kegiatan pekerjaan yang terjadi pada setiap kegiatan pekerjaan. Tabel 2 ini tuh merupakan tabel bantu untuk melakukan perhitungan tingkat keparahan dan tingkat terjadinya bahaya pada setiap kegiatan pekerjaan. Kemudian yang tabel 3 ini tuh menjelaskan bagaimana pengelompokan aktivitas sesuai dengan tingkat besaran risiko yang dapat terjadi. Nah, tabel 4 ini berisi keterangan peluang risiko, di mana probability-nya itu dibagi menjadi 5, yaitu jarang sekali dengan presentasenya kurang dari 20%, jarang presentasenya itu 21% sampai 40%, kemudian terkadang presentasenya itu 41% sampai 60%, sering presentasenya itu 61% sampai 80%, dan selalu yang mana presentasinya itu lebih dari 81%. Dan yang tabel 5 ini berisi keterangan tingkat keparahan risiko atau severity-nya, yaitu ada 5 yaitu tidak berbahaya, ringan, menengah, berat, dan juga fatal. Tabel 4 dan 5 ini tuh merupakan keterangan yang dijadikan parameter dalam menentukan bahaya tersebut sering terjadi atau tidak, dan seberapa besar dampak dari keparahan bahaya tersebut. Nah, cukup sekian presentasi seminar usulan penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.